pengetahuan jamnya. Iya makanya. Nah terus ini kan share kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robi. Tak lupa juga kita bacakan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Cahyadi. Saya akan membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala SMP PGRI Pondok Gede. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yaitu yang pertama wawasan. Wawasan adalah suatu pandang atau suatu cara pandang, sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat warga atau hakikat terhadap suatu wiyata. Wiyata itu adalah pendidikan, tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, maka adik-adik sebagai pengantar untuk mengetahui bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Ya mudah-mudahan sebagai siswa baru nanti kalian di SMP PGRI Pondok Gede, kalian harus mengetahui bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya. Kepala sekolah di dalam lingkungan pendidikan itu terdiri dari kepala sekolah, siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Nah, yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang serta tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah tersebut. Terus, sebagai guru dan orang tua siswa harus saling mengerti, ada pengertian serta kerjasama untuk mengemban tugas mendidik supaya serasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa baru nanti, ya, kalian sesama siswa harus saling bekerja sama, harus saling berinteraksi, ya, agar tercipta suasana pendidikan yang berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Nah, di sekolah ini kalian nanti harus saling mendukung satu sama lain. Kalian harus saling menghargai, harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya. Di sini juga kalian nanti harus mengetahui bahwa sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan. Tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga merupakan tempat menanamkan, mengembangkan sikap berbagai nilai, baik ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan. Nah, sebagai seorang siswa, kalian harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai siswa baru nanti, ya, supaya sekolah bisa berjalan dengan fungsi dengan baik, maka kalian harus mengembangkan sikap. Yang pertama, kembangkan sikap ilmu pengetahuan dan teknologinya, ya, agar kalian bisa di suatu saat nanti bisa memahami, mendalami, mengerti apa itu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kalian juga harus membina dan mengembangkan sikap, memandang kepribadian berakhlak baik, saya memandang hidup itu penuh arti, serta juga kalian harus membina hubungan antara manusia yang satu, hablum minanas, atau dengan hablum minallahnya. Jadi di sini sebagai umat beragama kita harus saling menyayangi sesama manusia dan sesama Tuhan. Juga kalian harus mengembangkan sikap mampu berkarya, mampu berkreativitas, mampu berinovasi, ya, di dalam kegiatan suatu nanti belajar nanti kalian di SMP PGRI. Selain itu juga fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat. Sebagian besar masyarakat itu belajar, memiliki aturan atau tata tertib kehidupan. Jadi sekolah ini juga di sekolah PGRI juga nanti kalian harus bisa menjaga tata tertib, harus bisa menjalankan tata tertib yang telah disepakati
Supaya apa? Kalau kita mentaati tata tertib, supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi kalau kita sudah tertib, jalan dengan baik, kita harus mengembangkan suasana yang dinamis, ya. Kalau pendidikan mau tercapai dengan baik. Nah, sebagai ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat di dalamnya adalah diantaranya bahwa sekolah adalah suatu lembaga masyarakat memiliki arti, ya. Nah, di sini masyarakat, di sini kita dalam kegiatan ekonomi mungkin kalian juga pernah dengar pasar. Apa itu pasar? Wah, kita pasar itu tempat jual beli, ya, artinya tempat pembeli dan penjual bertemu. Tapi sekarang ke arah yang lebih modern lagi. Pasar itu ada pasar tradisional, ada pasar modern, swalayan, ada juga pasar online atau e-commerce kalau dalam bahasa sekarang, ya. Nah, itu adalah merupakan pasar, tempat belajar. Disitulah tempat belajar bagi masyarakat. Terus, nah, ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang pertama tadi itu adalah pasar. Yang kedua adalah tempat adanya di sana adalah guru dan siswa saling berinteraksi atau menimbulkan kegiatan belajar yang tertib. Terus apalagi sekolah itu sebagai ciri-ciri sebagai sekolah masyarakat. Tercipta masyarakat yang sadar mau belajar, bekerja keras, berkreatif, berkreasi, berinovasi. Nah, di dalam sekolah ini juga terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Ya. Nah, adapun sekolah juga mempunyai prinsip-prinsip, ya, yang paling secara umum adalah prinsip sebagai tempat memberikan bekal hidup. Ya, sekolah itu merupakan tempat memberikan bekal hidup di suatu hari nanti, ya. Karena dengan sekolah, dengan pendidikan yang cukup, ya, kita bisa terjun di masyarakat, bisa mengaplikasikan hasil dari belajar kita nanti di masyarakat. Nah, sekolah juga biar kamu tahu bahwa sekolah merupakan tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, nanti kalian sebagai siswa baru, nah, bisa belajar sebagai peserta didik. Kalian harus banyak belajar dari para pendidik, ya, terutama atau guru-guru dalam bahasa ininya, dalam bahasa seharinya. Supaya guru itu bisa memberikan apa yang ilmu-ilmu yang diberikannya kalian bisa dapatkan dan kalian bisa mengaplikasikan nanti di masyarakat, ya. Sekolah juga merupakan lembaga pelayanan yang adil. Di sini di sekolah ini di sekolah ini tidak melihat, tidak memandang berasal dari mana, asal usul, usia, ya, mungkin warna kulit, kondisi ekonomi, dari segi budaya, agama. Kita tidak lihat di sini di sekolah ini. Yang ada di sini adalah sekolah tempat pemerataan, adil merata, ya. Terus selanjutnya sekolah juga sekolah merupakan sarana untuk meningkatkan bakat, inteligensi atau kemampuan emosional, kemampuan budaya, kemampuan mengembangkan budaya, mengembangkan minat, ya. Itu di sini di tempat atau ditempatkan di sini. Nah, di sini ada tempat belajar. Ya, silakan kalian yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, dari bidang sosial, dari segi budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, kembangkan di sekolah. Yaitu melalui apa? Di antaranya melalui kegiatan belajar. Selain belajar wajib, ada pelajaran eskul namanya. Nah, sekolah juga digunakan sebagai tempat apa? Ya. Nah, sekolah digunakan selain tempat belajar, mengajar, sekolah juga tempat apa? Mengembangkan bakat dan minat. Nah, di sini juga sekolah juga kadang suka disalahgunakan. Yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah untuk ajang apa? Promosi. Produk-produk itu dilarang sebenarnya. Sekolah merupakan dilarang. Lingkungan sekolah dilarang merokok. Nah, makanya sekolah-sekolah kita simbol bahwa kenapa kamu dilarang merokok? Nah, itu karena sekolah itu bukan tempat merokok. Sekolah itu adalah tempat belajar. Gak boleh juga untuk syuting sekolah, ya. Sekolah dilarang untuk kampanye, ya, sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Nah, sekolah itu dilarang digunakan untuk hal tersebut. Nah, oleh karena itu sekolah itu harus menitipkan pada upaya-upaya bersifat preventif.
ya, proaktif. Ya. Nah di sekolah ini diciptakan sesuasana mungkin, seenak mungkin atau seaman mungkin, senyaman mungkin untuk kegiatan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Ya. Dengan apa di sini kita? Dengan itu adalah tugas kita sebagai warga sekolah, sebagai kalian sebagai pendidik, anak didik, ya kita sebagai guru untuk melaksanakan itu semua. Ya. Jadi terciptanya suasana belajar yang kondusif, yang baik, yang nyaman itu semuanya berasal dari kita semua. Ya. Kalau kita sudah bisa melaksanakan itu semua, menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang nyaman, yang tenang, insya Allah pendidikan akan bisa tercapai dengan baik, yang sesuai dengan cita-cita. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar atau sebagai peserta didik diwajibkan ya harus bertindak preventif atau menyediakan peluang-peluang yang menjadikan kasus-kasus negatif seperti apa? Seperti tawuran, mungkin bolos sekolah, mabuk-mabukan, bolos dan lain-lain, itu main game. Nah, itu dilarang dalam kegiatan belajar mengajar. Terus sekolah juga harus dipelihara lingkungannya agar tetap bersih, tetap nyaman, menyenangkan. Nah, dan dijadikan siswa untuk jangan dijadikan tempat-tempat yang negatif. Buat coret-coretan, sekolah itu kan bangku dipelihara, jangan sekolah, kamar mandi dipelihara, jangan sampai itu pintunya sampai ditendang-tendang sampai rusak. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa. Ya. Terus membentuk apa lagi? Ya, setiap saat atau setiap waktu, nah siswa itu dirazia terhadap kegiatan yang ada. Misalnya kalau dilarang membawa yang tidak ada hubungan dengan sekolah, kegiatan belajar ya jangan dibawa. Terus menghilangkan bentuk-bentuk geng, perpeloncoan, pembulian, ya itu dihilangkan, pemalakan itu dihilangkan di sekolah. Ya, kita pelihara, yang jelas kita pelihara keamanan, ketertiban. Terus apabila jam kosong kelas, ya tidak ada anak yang keluyuran, nongkrong-nongkrong, gendang-gendang, berisik di kelas, bahkan sampai keluar-keluar kelas. Yang ada kita harus mengisi jam-jam kosong pelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin belajar bareng, ya, mencari informasi dan lain-lain. Ya. Nah, apabila terjadi upaya-upaya yang melanggar peraturan, sebaiknya ditindak, ya, bukan dengan tindakan yang represif, justru dengan tindakan yang sifatnya mendamaikan, membatasi area aksi, menetralisir, ya, berkoordinasi. Mungkin yang paling itu memberlakukan sanksi setelah panggilan orang tua. Apabila memang sudah tidak bisa dibina siswa-siswa tersebut, sebaiknya dia mengundurkan diri atau kita kembalikan kepada orang tua. Demikianlah pemaparan tentang wawasan Wiyata Mandala, kondisi sekolah SMP PGRI Pondok Gede, ya, agar tercipta suasana belajar mengajar yang tercipta yang damai, yang nyaman, yang sesuai dengan harapan kita semua, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, terlaksana, dan kalian pun menjadi manusia yang sukses. Marilah kita jaga ketertiban, kenyamanan suasana belajar di SMP PGRI Pondok Gede. Demikianlah dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.